Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu sama gua Dino. Hari ini kita akan membahas tentang filtrasi. Filtrasi ini punya sejarah panjang sebenarnya. Tapi dalam 25 tahun terakhir ini filtrasi di dunia aquascape itu adalah teknologi yang paling berkembang selain lampu. Selalu tahu aja nih. Jadi filtrasi itu sejak 25 tahun yang lalu sampai sekarang ini media filternya gila-gilaan. Luar biasa perkembangannya. Teknologinya mulai dari bahan penggunaannya, penghitungannya, banyak lah. Jadi kalau berbicara tentang filtrasi, kita akan berbicara tentang keseluruhan ekosistem. Masalahnya filtrasi ini kan jantungnya dari aquascape gitu, jantungnya dari semua yang berhubungan tentang air. Jadi kalau misalnya nggak ada filter, ya jantung ya gimana? Mati kali ya. Ya mungkin aja mati, mungkin juga tidak. Tapi konsep filtrasi ini pertama kali diperkenalkan itu pada tahun 1908. Asal teman-teman tahu deh. Pada tahun 1908. Nah, filter apa yang pertama kali digunakan? Pasti lu nggak tahu. Gua juga kaget sebenarnya. Filter yang pertama kali digunakan itu adalah UGF, Undergravel Filter. Jadi, UGF adalah sistem filtrasi yang pertama kali dibikin di dalam akuarium. Itu adalah sistem filtrasi yang paling kuno yang pernah kita kenal. Gitu. Jadi, teknologi apa sih sebenarnya yang berkembang di filtrasi? Yang pasti perkembang filtrasi ini selain mesin, jadi mesinnya makin kecil, wattnya makin kecil, tapi dengan arus yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi yang paling berkembang itu adalah media filter. Nih, gue mau ngasih tahu ke lu semua teman-teman yang hobi di akuarium atau di kolam koi atau di aquascape, yang pastinya tentang media-media filter ini yang berkembang itu sampai sejauh mana. Oke, yang pertama gue punya filter mekanis. Nah, perkembangannya filter mekanis ini dari yang awal-awal kita kenal ini adalah model seperti ini. Nih, model seperti ini. Kapas filter yang biasa lo lihat sekarang perkembangannya sudah jadi model seperti ini, Biofoam. Biofoam ini punya spesifikasi yang menarik sebenarnya. Selain berfungsi sebagai filter mekanis, dia juga dapat berfungsi sebagai filter biologis juga, walaupun tidak semaksimal filter biologis yang ada sekarang ya. Itu menurut gua. Tapi fungsinya Biofoam ini lebih ke arah mekanis. Kemudian ada JetMat yang seperti kita kenal, cuma jarang banget teman-teman aquascape menggunakan ini. Tapi pada dasarnya bisa diaplikasikan di aquascape. Ini namanya JetMat. Aplikasinya lebih ke kolam kayaknya, kolam koi. Ini biasanya mereka menggunakan JetMat ini nih teman-teman. Alright, terus selain filter mekanis, ada juga namanya filter kimia. Nih, salah satunya adalah zeolit. Zeolit ini adalah salah satu sistem filtrasi kimia. Jadi zeolit ini berfungsi untuk mengambil kotoran yang tidak kasat mata. Tidak kasat mata itu maksudnya lu nggak bakal ngelihat amonia kan? Nah, amonia itu diserap sama si zeolit ini, gitu. Nah, kelemahannya adalah media-media kimia ini punya masa jenuhnya. Masa jenuhnya. Jadi dia punya ambang batas seberapa banyak yang dia bisa serap. Ketika daya serapnya sudah habis, ya udah, gitu. Nah, ada satu lagi. Filtrasi mekanis. Ini satunya adalah karbon aktif. Nah, yang mana yang paling bagus menurut lu? Karbon aktif atau zeolit? Kalau menurut gua sih masih dipegang zeolit. Kenapa? Karena zeolit ini lebih stabil. Pertama lebih stabil, pengambilannya juga stabil. Kalaupun misalnya dia sudah habis waktu masa pakainya, dia jauh lebih aman ketimbang si karbon aktif. Nah, karbon aktif ini kenapa agak sedikit berbahaya? Karena dia menyimpan, dan ketika dia jenuh, dia akan ngelepasin. Jadi kita nggak tahu kapan dia jenuh, tiba-tiba udah ngelepasin. Jenuh, tiba-tiba udah ngelepasin. Kayak mantan dong. Kayak mantan ya. Bener juga loh. Iya, kayak mantan ini karbon aktif. Aduh, bener. Nah, ini adalah filtrasi kimia. Ini filtrasi kimia. Terus ada lagi yang namanya filtrasi biologis. Filtrasi biologis teknologinya sekarang sudah macam-macam nih. Dari yang sesimpel ini, bioring, yang awalnya bisa bioring. Dulu itu pakainya batu apung dan batu lava rock. karena permukaannya bisa menampung bakteri juga nih, batu lava rock. Cuma kemudian muncul bioring.
Bioring ini punya kemampuan yang lebih tinggi lagi daripada batu lava rock dan batu apung. Dia punya survei cukup lebih besar daripada benda dua tadi. Nah, dari sini kita akan ke teknologi yang jauh lebih bagus lagi, media bakteri. Ini ada kristal bio namanya. Nah, ini kristal bio. Kalau kristal bio ini salah satu bahan yang mempergunakan bahan-bahan alami juga. Hanya saja bahan alami yang dimodifikasi lebih bagus daripada batu apung. Pada dasarnya hampir mirip sama batu apung, tapi bukan batu apung, teman-teman. Nih kalau misalnya teman-teman mau ngeliat, nih, kristal bio. Kristal bio ini punya teknologi yang pertama kali menggunakan mesin dengan bahan-bahan yang ada gitu ya, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga punya surface-nya yang lebih besar, jadi bisa muat bakteri lebih banyak gitu. Intinya sih seperti itu, hanya muat seberapa banyak, kemudian berkembang lagi dari sini, dari bioring kemudian ke kristal bio. Ada lagi yang terbaru adalah punya dari Vivaria, model yang lebih enak dilihat lagi ya, estetik gitu kelihatannya. Nih, bentuknya kotak seperti ini dengan surface yang juga lebih besar daripada kristal bio sepertinya. Tapi mungkin mirip-mirip ya sebenarnya. Cuma ini hanya kelihatan lebih alami dan ini lebih kelihatan estetik. Pada dasarnya hampir sama sih fungsinya untuk rumah bakterinya. Jadi muat bakterinya di dalam lebih banyak gitu. Jadi perkembangannya dari bioring, dari batu lava rock, kemudian batu apung, kemudian bioring, jadi kristal bio, hingga teknologi yang sekarang ini yang terbaru adalah model seperti ini. Jadi udah bisa bayangin, 25 tahun perkembangan teknologi filtrasi itu berkembangnya bukan main, sangat cepat. Oh ya, satu lagi. Tinggalan, ini penting juga nih. Ini salah satu bagian dari akuarium dan kolam yang juga tidak bisa dihindarkan. Ini adalah biogenik. Biogenik ini adalah bakteri fotosintetik yang akan mengisi ruang-ruang di bagian ini, di bagian-bagian lubang-lubang ini. Lu udah beli rumahnya, lu harus isi penghuninya. Ini rumah-rumahnya bolong-bolongnya, ya penghuninya ini nih, biogenik. Bakteri fotosintetik yang akan mengurangi jumlah amonia, membantu fotosintesis pada tanaman lu di aquascape. Ya intinya hasilnya bakal lebih bagus lah kalau misalnya lu pakai kayak ginian. Alright, gitu aja. Akan bersambung di kemudian hari. Ikuti gue terus. Kita akan bahas hal-hal yang sensitif, perintilan, dan ya kadang-kadang nggak penting. Gue Dino, Aquarium untuk Indonesia. Happy gaming guys.